Jika berbicara tentang Sam Wilson, tentu membuat kita teringat dengan film Captain America The Winter Soldier. Karena dalam film tersebut, untuk pertama kalinya, Sam Wilson diperkenalkan di MCU. Kala itu, Sam terlibat ke dalam misi berbahaya melawan antek-antek Hydra bersama dengan Steve Rogers yang pada saat itu masih menyandang gelar sebagai Captain America. Nah, karena sebentar lagi film Captain America Brave New World akan rilis di bioskop, maka tidak ada salahnya jika kita kembali melihat seperti apa sepak terjang dari seorang Sam Wilson dalam film pertama yang melibatkannya. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam konten Throwback Marvel edisi Sam Wilson, guna mengingatkan kalian perihal kiprah Sam Wilson jauh sebelum mengemban tugas sebagai Captain America. Seperti apa kisah selengkapnya? Berikut ini adalah video penjelasannya. Suatu ketika, Sam sedang berjogging di pagi hari. Dirinya dikejutkan dengan keberadaan Steve Rogers yang berhasil mendahulunya selama beberapa kali. Sebuah tindakan yang membuat Sam merasa heran dan juga sedikit kesal karena kemampuan lari keduanya yang terlihat tidak sebanding. Hingga ketika beristirahat, keduanya kemudian berkenalan satu sama lain. Di tengah-tengah percakapan, Sam bahkan mengaku bahwa dia sudah mengenal siapa Steve Rogers karena selain sosoknya yang memang terkenal, Steve memiliki kemampuan super yang jelas membedakannya dari manusia biasa. Tanpa disadari, keduanya bahkan saling bercerita mengenai pengalaman mereka masing-masing selama bertugas di bawah komando militer. Sam bahkan bertanya seperti apa perbedaan zaman sekarang dengan zaman semasa Perang Dunia Kedua berlangsung. Dan dengan ramah, Steve kemudian memberikan tanggapannya. Dia menjelaskan bahwa di era sekarang, tentunya semua menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan masa lalu. Sam juga memberikan satu rekomendasi lagu yang harus Steve dengarkan, dan Steve langsung menulisnya di buku catatan kecilnya untuk kemudian bisa membantunya dalam beradaptasi dengan zaman sekarang. Hingga percakapan keduanya kemudian terhenti, tepat ketika Natasha Romanoff menghampiri Steve Rogers untuk bersiap menjalankan sebuah misi dari S.H.I.E.L.D. Sebelum mereka berpisah, Sam bahkan menawari Steve untuk bersedia mengunjungi tempat kerjanya jika dia membutuhkan teman untuk bercerita. Nah, sejak dari pertemuan inilah, Sam kemudian menjalin hubungan pertemanan dengan Steve Rogers, sebuah tindakan yang tanpa dia sadari kemudian bisa mengarahkan dirinya untuk memenuhi takdir besar yang tidak disangka-sangka. Ketika Sam mengadakan sesi konseling dengan veteran perang, Steve Rogers kemudian menemuinya. Di sana, Steve menyaksikan bahwa Sam mampu meringankan pikiran orang-orang tersebut dengan setiap kata bijak yang diutarakannya. Tepat setelah sesi pertemuan selesai, Sam juga memberikan nasihat kepada teman barunya. Dia meyakinkan Steve bahwa sebagai seorang prajurit yang sudah bertanggung jawab dalam menyelamatkan ribuan nyawa umat manusia, Steve sebenarnya berhak untuk beristirahat. Pria itu bisa saja meninggalkan S.H.I.E.L.D. dan memulai hidup baru dengan tinggal di suatu tempat. Sebuah keputusan yang serupa dengan pilihan Sam Wilson yang sebelumnya memutuskan untuk berhenti dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, Steve juga bisa berhenti dari tugasnya sebagai pahlawan Amerika. Dengan pengorbanan besar yang sudah dilakukan di masa lalu, Steve layak mendapatkan kehidupan baru yang damai, sebuah kehidupan yang selama ini sudah direnggut darinya. Namun, Steve menolak usulan tersebut, hatinya masih tergerak untuk berbuat baik, apalagi dengan permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahan S.H.I.E.L.D. Captain America needs my help. There's no better reason to get back in. Pada suatu hari, tepat setelah menyelesaikan kegiatan joggingnya, Sam dikejutkan dengan kedatangan dari Steve dan Natasha dalam kondisi berantakan. Tanpa pikir panjang, Sam mempersilahkan keduanya untuk masuk, ditambah keduanya yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya, apalagi bisa dimintai pertolongan. Di dalam rumah, Sam membuatkan sarapan untuk keduanya. Dia juga mempersilahkan kedua teman barunya untuk membersihkan diri mereka. Pada akhirnya Sam kemudian mengetahui bahwa S.H.I.E.L.D. sedang dikuasai oleh antek-antek Hydra dan penelusuran dari Steve serta Natasha berakhir dengan ledakan sebuah bunker rahasia tempat mereka menemukan program kecerdasan dari seorang ilmuwan Hydra. Look around you. I have never been more alive. Sam juga mengetahui bahwa Steve sedang menghadapi masalah besar, tentunya berkaitan dengan Alexander Pierce yang sebelumnya memerintahkan pembunuhan terhadap Nick Fury, dilanjutkan dengan mengincar Natasha dan juga Steve Rogers.
Hydra berkedok SHIELD sedang merencanakan pembersihan agar rencana mereka dalam menguasai dunia bisa terlaksana tanpa ada pengganggu yang berusaha menggagalkan tujuannya. Setelah mengetahui betapa berbahayanya situasi yang Steve dan Natasha alami, terlebih jika sampai Alexander Pierce sukses mengaktifkan Project Insight yang akan mengeliminasi semua musuh Hydra, dengan penuh kesadaran, Sam Wilson kemudian menawarkan dirinya sebagai bala bantuan. Semula, Steve Rogers menolak tawaran tersebut, mengingat Sam yang sudah memilih pensiun dari misinya bersama militer. Namun dengan berani, Sam memilih untuk kembali ke dalam misi karena dia yakin kemampuannya dalam menerbangkan mesin Exo-7 Falcon pasti akan sangat membantu dalam misi kali ini. Selain itu, Sam beranggapan bahwa ada seorang Kapten Amerika yang sedang dalam situasi sulit, maka tidak etis jika Sam membiarkannya. Dengan ini Sam mungkin beranggapan jika sebelumnya dia gagal menyelamatkan rekan satu timnya, dengan membantu Kapten Amerika, setidaknya dia akan membantu menyelamatkan banyak calon korban jiwa yang akan menjadi sasaran dari organisasi Hydra. Because that tie looks really expensive, and I'd hate to mess it up. Setelah berhasil mengambil mesin Exo-7 Falcon yang diamankan di Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat, Sam Wilson menghubungi Jasper Sitwell dan memaksanya untuk mau mengikuti perintahnya. Sam lantas menggunakan mesin terbangnya untuk menginterogasi pria itu. Dia berhasil menyelamatkan Sitwell setelah ditendang dari atas ketinggian, dan pria itu kemudian membeberkan semua rahasia, termasuk rencana dari Alexander Pierce. Jadi, algoritma Arnim Zola yang sebelumnya ditemukan oleh Steve dan Natasha ternyata adalah program khusus yang bisa melihat siapapun calon ancaman untuk Hydra. Bahkan perhitungannya bisa akurat sampai ke masa depan. Intinya, Alexander Pierce bermaksud menggunakan Project Insight untuk mengeliminasi orang-orang yang berniat mencegah kebangkitan Hydra, tepat setelah pesawat induk Helicarrier Insight diluncurkan. Setelah mengetahui rencana jahat Alexander Pierce untuk membantai siapapun pembenci Hydra, Sam kemudian memaksa Jasper Sitwell untuk menuju ke Triskelion, gedung megah markas dari SHIELD. Hal ini dilakukan agar mereka bisa memasuki gedung tersebut dengan izin akses yang dimiliki oleh Sitwell. Dilanjutkan dengan menggagalkan Project Insight sebelum Alexander Pierce dapat mengaktifkannya. Namun, sebelum kelompok itu bisa sampai menuju ke Triskelion, di tengah jalan ada sosok misterius yang menyerang dan melempar Jasper Sitwell dari dalam mobil. Sosok ini memiliki lengan metal dan langsung menyerang Sam Wilson dan kawanan, seolah mengetahui apa rencana yang sedang mereka persiapkan. Sosok yang dikenal sebagai Winter Soldier ini ternyata tidak beraksi sendiri. Ada sekawanan tim yang memang disengaja diperintahkan untuk turut serta dalam melakukan penyerangan. Kecelakaan kemudian terjadi diakibatkan oleh Winter Soldier yang mencopot setir mobil secara paksa. Namun beruntungnya Sam dan dua orang rekannya masih selamat dari insiden tersebut. Perkelahian kemudian terjadi melibatkan Sam, Natasha, dan Steve Rogers. Kesemuanya saling membantu untuk menghentikan serangan dari prajurit yang sangat bengis itu. Sam bahkan mengalahkan pasukan Hydra hingga dalam suatu momen terungkaplah sosok di balik Winter Soldier yang ternyata adalah seorang pria yang sangat dikenali oleh Steve Rogers. Bucky? Who the hell is Bucky? Singkat cerita, pertarungan kemudian berakhir. Winter Soldier terlihat melarikan diri, sementara Sam dan kawanan didatangi oleh pasukan pengamanan SHIELD untuk kemudian ditangkap. Pada akhirnya kemudian terungkap, semua penyerbuan ini sudah direncanakan. Agen SHIELD yang sebenarnya adalah Antek Hydra berniat untuk mengeksekusi ketiganya karena mereka berpotensi menggagalkan rencana Hydra. Hal yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap Nick Fury, sosok yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Di bawah pengawasan ketat dari para prajurit Hydra yang menyamar sebagai SHIELD, Sam dan yang lainnya akan dipindahkan ke lokasi rahasia, tempat di mana Brock Ramlow berniat untuk membunuh mereka semua. Selama perjalanan, Steve lantas menjelaskan bahwa Winter Soldier sebenarnya adalah temannya, yang dikenal sebagai Bucky Barnes, yang sebelumnya dipercaya sudah tewas dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat Sam merasa heran kenapa Bucky bisa kembali dari kematian, mendorong Steve untuk menjelaskan bahwa Arnim Zola telah melakukan eksperimen kepada Bucky, membuatnya bisa bertahan hidup serta selamat dari kematian. Mengejutkannya, di tengah perjalanan ada seorang petugas pengamanan yang malah menyelamatkan mereka semua. Petugas tersebut ternyata adalah Maria Hill, rekan kepercayaan dari Nick Fury yang memang ditugaskan untuk menyelamatkan Sam dan kawan-kawan. Mereka lantas menggunakan alat bernama Mouse Hole untuk melarikan diri bersama sebelum Brock Ramlow menyadari kepergian mereka.
Setelah berhasil lolos dari pasukan Hydra, Maria Hill kemudian membawa mereka ke dalam fasilitas bendungan milik S.H.I.E.L.D., tempat Natasha mendapatkan perawatan medis dari seorang pria bernama Dr. Fine. Sementara luka Natasha sedang disembuhkan, Maria Hill juga mengungkapkan kepada Sam dan yang lainnya bahwa Direktur Nick Fury juga ada di dalam fasilitas tersebut. Pria itu masih harus memulihkan diri dari upaya pembunuhan yang baru-baru ini dilakukan oleh Winter Soldier. Kondisi Nick Fury saat ini sedang dirahasiakan dari siapapun karena sebelumnya dia sudah dikisahkan tewas. Fakta yang sebenarnya terjadi, Nick Fury memanfaatkan obat penenang khusus yang dikenal sebagai tetrodotoxin B. Efek dari obat ini tentunya untuk memperlambat detak jantung, bahkan hingga ke titik yang membuatnya tampak seperti sudah meninggal. Obat tersebut berasal dari eksperimen Bruce Banner, namun efeknya tidak cukup untuk menenangkan Hulk. Sementara untuk manusia biasa, efek sampingnya masih bisa berguna untuk mendukung tipu muslihat, membuat semua orang yakin bahwa pemimpin S.H.I.E.L.D. itu sudah terbunuh sebelumnya. Ketika semua orang sedang mendiskusikan apa yang sebenarnya sedang terjadi, termasuk dengan Sam Wilson yang sekarang menjadi terlibat ke dalam permasalahan besar seperti itu, Nick Fury lantas menegaskan bahwa Alexander Pierce adalah sosok pengkhianat. Sementara mereka tidak bisa menghubungi Dewan Keamanan Dunia untuk menghentikan peluncuran Project Insight. Fury lantas membahas mengenai 3 microchip khusus, sebuah alat yang bisa dimanfaatkan untuk meretas pesawat induk helicarrier, menyebabkan pesawat tersebut akan menyerang satu sama lain, memaksa mereka untuk bisa melaksanakan misi tersebut, atau jika tidak, jutaan orang akan meninggal dunia. Awalnya, ide ini cukup dianggap kontroversi, karena jika Project Insight dihancurkan, maka S.H.I.E.L.D. juga akan hancur. Namun Fury tetap bersikeras karena S.H.I.E.L.D. sendiri sudah disusupi oleh musuh bebuyutan mereka. Hingga kesepakatan kemudian ditentukan, Steve Rogers akan memimpin misi tersebut dengan Natasha dan Sam Wilson yang juga memegang peran penting sesuai dengan kemampuan mereka. Looks like you're giving the orders now, Captain. Sam sendiri mengaku sudah bersiap untuk melawan pasukan Hydra dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi dia juga masih bingung jika nantinya akan kembali berhadapan dengan Winter Soldier, mengingat kedekatan hubungannya dengan Kapten Amerika semasa Perang Dunia Kedua. Mendengar kekhawatiran dari Sam, Steve lantas menyarankan agar Winter Soldier tetap dihentikan. Dengan dirinya yang merasa yakin bahwa kondisi pikiran dari sahabatnya itu masih bisa diselamatkan karena semua teror yang sudah dilakukan pada dasarnya berada di bawah pengaruh orang lain, bukan merupakan keinginan dari Bucky sendiri. Setelah membantu mencuri seragam Kapten Amerika dari Museum Smithsonian, Falcon bergabung ke dalam misi. Mereka datang dan langsung mengamankan ruang kendali. Begitu situasi berhasil dikondisikan, Kapten Amerika memberikan informasi melalui pengeras suara yang bisa didengarkan setiap orang di dalam kantor tersebut. Dia menegaskan bahwa S.H.I.E.L.D. sudah disusupi oleh Hydra, diikuti dengan membocorkan rencana yang sedang dipersiapkan Alexander Pierce di balik peluncuran Project Insight. S.H.I.E.L.D. is not what we thought it was. It's been taken over by Hydra. Steve juga menambahkan bahwa statusnya yang sekarang menjadi incaran, juga kematian dari Nick Fury, semua itu sudah dipersiapkan agar rencana Pierce bisa berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, dengan nada yang tegas, Steve meminta kepada semua pekerja yang masih memiliki hati nurani untuk kemudian mau mendengar dan mempercayai setiap kalimat yang diucapkannya. Setelah selesai berbicara, Sam kemudian bercanda dengan bertanya kepada Kapten Amerika apakah dia sebelumnya sudah berlatih untuk memaksimalkan pidatonya, atau kalimat tersebut bisa terucap begitu saja keluar dari mulutnya. Nah, dengan peluncuran Project Insight yang sebenarnya tinggal menunggu perintah saja, ucapan dari Kapten Amerika terbukti bisa menyadarkan semua pekerja S.H.I.E.L.D. Hati mereka tergerak untuk mengikuti perintah dari seorang Kapten Amerika, sehingga berniat untuk membatalkan rencana peluncurannya. Tindakan tersebut memicu perkelahian dalam tim yang dipimpin oleh Sharon Carter alias Agent 13 dalam pertarungan melawan perwakilan Hydra. Sementara Falcon dan Kapten Amerika kemudian menyerbu keluar untuk menghancurkan helicarrier. Pada saat itu, Kapten Amerika melompat dari peron ke helicarrier yang sedang terbang, sementara Sam Wilson mengaktifkan Exo-7 Falcon miliknya untuk kemudian lepas landas. Ketika Sam terbang sejajar dengan helicarrier, dia segera menyadari bahwa sekarang dia sedang ditargetkan, memaksanya untuk menghindari tembakan dengan menggunakan teknik terbangnya yang sangat gesit. Maria Hill kemudian meminta Falcon untuk memberikan informasi terbaru tentang statusnya. Sementara Sam sedang disibukkan dengan menghindari kejaran peluru musuh, membuatnya harus bergerak cepat dan menukik di udara. Misi Sam dalam memasang microchip terbukti cukup menyusahkan, karena setelah kejaran peluru, kemudian muncul pesawat Quinjet yang mengejar dan juga menembakinya.
Sementara Kapten Amerika berhasil memasukkan microchip pertama ke salah satu mesin helicarrier, Falcon terus berusaha mati-matian untuk menjauh dari kejaran Quinjet yang masih mengejarnya. Dengan sedikit kecerdasan dikombinasikan dengan keahlian dalam bermanuver di udara, Sam berhasil melubangi pesawat helicarrier memanfaatkan serangan dari musuh. Dirinya langsung masuk ke dalam dan mengakses sistem kendali untuk memasukkan microchip kedua mereka. Sebuah tindakan yang memberikan Maria Hill kendali atas 2 dari 3 helicarrier yang sedang diterbangkan. Setelah bagian misi mereka selesai, Falcon kemudian keluar untuk menaiki helicarrier terakhir dan bisa menghentikan Project Insight. Namun, sebelum Falcon dapat menuju helicarrier ketiga, dia dihubungi oleh Kapten Amerika yang meminta tumpangan karena dia diserang oleh beberapa agen Hydra. Falcon kemudian menyaksikan Kapten Amerika yang melompat dari helicarrier kedua. Pria itu bahkan terjun bebas dengan sangat berani hingga Falcon bisa menangkapnya dan membawanya menuju ke helicarrier ketiga. Mengejutkannya, setelah sampai keduanya langsung disergap oleh Winter Soldier yang terbukti berhasil memisahkan keduanya. Sayap mesin terbang milik Sam bahkan dihancurkan dan dia ditendang dari atas helicarrier, memaksanya membuka parasut dengan cepat, atau jika tidak, Sam akan kehilangan nyawanya. Steve sendiri juga berada dalam posisi yang sulit dan perlahan mulai mengambil posisi terbaiknya untuk bisa masuk ke dalam pesawat induk tersebut. Kembali terfokus dengan misinya untuk melindungi Nick Fury, Sam Wilson bertemu dengan Brock Rumlow di dalam gedung Triskelion, tepat ketika Rumlow sedang dalam perjalanan untuk menghabisi Black Widow dan Fury, tentunya untuk melindungi Alexander Pierce selaku pemimpinnya. Sam Wilson bersembunyi di balik pintu dan langsung menyergap Rumlow, memukul wajahnya dengan keras dan mencoba menjatuhkannya. Namun Rumlow sendiri merupakan seorang prajurit yang cukup piawai dalam bertarung. Sam sempat dibuat kesusahan untuk mengimbangi kemampuan bertarungnya. Rasa amarah dari Rumlow juga semakin membara karena dia bertemu dengan salah satu pria yang bertanggung jawab dalam menggagalkan rencana Hydra, membuatnya tidak segan-segan untuk memberikan serangan maksimalnya. Tepat ketika Sam sedang berada dalam kondisi terpojok, Rumlow nyaris menghabisinya, hingga tiba-tiba ada pesawat helicarrier yang terakhir dari Project Insight yang sedang menuju langsung ke arah gedung Triskelion. Dengan tabrakan yang akan terjadi, Sam memanfaatkan situasi tersebut untuk berlari dan menyelamatkan diri, sementara Brock Rumlow terkubur di bawah reruntuhan gedung. Dengan waktu yang sangat terbatas, Sam Wilson kemudian menghubungi Black Widow untuk segera menjemputnya dengan helikopter. Sam bahkan terpaksa melompat dari lantai 41, di mana dia berhasil ditangkap oleh helikopter yang dikendalikan oleh Nick Fury dan juga Black Widow. Meskipun Sam sempat marah karena adegan penyelamatan yang sangat berbahaya, mereka segera mengalihkan perhatian untuk melarikan diri dari ledakan. Sementara Kapten Amerika terlihat masih berada di dalam helicarrier. Singkat cerita, Steve Rogers yang terluka ditemukan tidak sadarkan diri di dekat reruntuhan gedung Triskelion setelah pertarungan dengan Winter Soldier yang membuatnya hampir dipukuli hingga babak belur, juga dengan luka tembak yang bersarang di perutnya. Sam terlihat menemani ketika Steve dirawat di rumah sakit hingga kondisinya pulih. Dia bahkan memutar musik rekomendasi seperti yang sempat disebutkan di awal pertemuan keduanya. Ketika Steve terbangun, kata-kata pertama yang diucapkan kepada Sam Wilson adalah kata-kata ikonik yang membuat Sam tersenyum, karena dalam kondisi cedera parah, Steve masih sempat bercanda dengannya. On your left. Dengan banyaknya pemimpin Hydra yang ditangkap atau bersembunyi, Sam Wilson dan Steve Rogers kemudian pergi ke makam palsu dari Nick Fury, tentunya untuk bertemu dengan pria berpenutup mata itu. Sam kemudian menyapa mantan pemimpin S.H.I.E.L.D., diikuti dengan Nick Fury yang menjelaskan bahwa dia akan pergi menuju ke Eropa untuk mencari anggota Hydra yang masih berkeliaran. Nick Fury menawarkan Sam Wilson untuk bergabung ke dalam misinya, namun Sam memilih menolak. Dia menyatakan lebih pantas untuk menjadi seorang prajurit, bukannya mata-mata. Dan penolakan tersebut bisa diterima oleh Nick Fury. Sam dan Steve kemudian mengucapkan selamat tinggal, dengan Nick Fury yang meminta keduanya untuk tetap merahasiakan status kematian palsunya. Natasha kemudian datang dan memberikan berkas mengenai Winter Soldier. Sam mengetahui bahwa Steve akan mencari keberadaan dari teman lamanya itu, dan dia setuju untuk membantunya dalam usaha pencarian terhadap Bucky Barnes. Namun, selama pencarian berlangsung, Steve diminta untuk bergabung dengan tim Avengers guna melawan divisi Hydra yang dipimpin oleh Baron Strucker, memaksa Sam Wilson untuk mencari keberadaan Bucky sendirian. Dan itulah penjelasan lengkap dari konten Throwback Marvel edisi Sam Wilson dalam film Captain America The Winter Soldier.
Dengan menyaksikan kisah ini, kalian pasti langsung menyadari bahwa Sam Wilson adalah seorang pria yang rendah hati. Dia bersedia membantu Kapten Amerika memanfaatkan keahlian terbangnya, di mana banyak orang di luar sana yang justru membenci, bahkan memburu Kapten Amerika. Dedikasi yang sangat kuat bisa menjadi sebuah bukti bahwa karakter Sam Wilson ini sudah mulai terlihat layak untuk meneruskan gelar Kapten Amerika, meskipun kala itu Steve Rogers masih mempertahankan gelar tersebut dan juga masih memimpin Avengers. Demikian video throwback kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.